Kisah Sun Gokong, kera sakti yang menantang langit. Sun Gokong, sang raja kera, lahir dari sebuah batu ajaib di puncak Gunung Huaguo, sebuah tempat yang subur dengan pepohonan buah. Dengan keberanian yang luar biasa, ia memimpin para monyet dan diakui sebagai raja mereka. Namun, Gokong tidak pernah merasa cukup dengan kehidupan biasa di gunung. Hatinya dipenuhi hasrat untuk keabadian dan kekuatan yang lebih besar. Ia pun meninggalkan gunungnya, berkelana jauh untuk mencari guru. Dari seorang pertapa suci, ia belajar berbagai ilmu goib, termasuk kemampuan untuk mengubah wujudnya menjadi segala hal yang ia inginkan, serta menguasai awan kinton yang bisa membawanya terbang melintasi jarak yang sangat jauh hanya dalam sekejap mata. Tak hanya itu, Gokong yang serakah juga pergi ke Istana Naga Laut Timur. Di sana, dengan kekuatannya yang tak tertandingi, ia merebut senjata legendaris, sebuah tongkat sakti. Tongkat itu, yang sangat berat, bisa memanjang dan memendek sesuai keinginan Gokong, menjadi alat paling ampuh dalam setiap petualangannya. Kekuatan dan kenakalan Gokong segera menarik perhatian para dewa di kahyangan. Untuk mencoba mengendalikannya, Kaisar Langit memberinya jabatan yang rendah dan tidak penting. Merasa dihina, Gokong pun meledak dalam kemarahan. Ia memproklamasikan dirinya sebagai Raja Agung yang setara dengan langit, dan memulai kekacauan besar di seluruh kahyangan. Ia memakan semua buah persik keabadian yang seharusnya menjadi hidangan para dewa, menghancurkan pesta besar, dan bahkan mengalahkan pasukan dewa yang dikirim untuk menangkapnya. Karena kekacauan yang tak terkendali ini, Kaisar Langit tidak punya pilihan selain meminta bantuan kepada Buddha Gautama yang Maha Agung. Buddha menantang Gokong dengan sebuah taruhan. Jika kera sakti itu bisa melompat melampaui jari jemari Buddha, maka Gokong akan mendapatkan tahta di kahyangan. Dengan sombongnya, Gokong melesat dengan awan kinton sejauh mungkin, hingga ia melihat 5 pilar merah di ujung alam semesta. Mengira itu adalah batas dunia, ia menuliskan namanya di salah satu pilar. Namun, ketika ia kembali, betapa terkejutnya Gokong saat menyadari bahwa 5 pilar itu sebenarnya adalah jari-jari Buddha, dan tulisan namanya sudah ada di jari tengah Buddha. Sebagai hukuman atas kesombongan dan kenakalannya, Buddha menjebak Gokong di bawah sebuah gunung 5 jari selama waktu yang sangat lama, memberikan kesempatan baginya untuk merenung dan menebus dosa-dosanya. Setelah masa hukuman yang sangat panjang berlalu, kesempatan untuk penebusan akhirnya tiba. Seorang biksu suci bernama Tang Sanzang dari dinasti Tang, sedang dalam misi suci untuk melakukan perjalanan panjang menuju barat, mencari kitab suci Buddha. Dewi Guanyin, yang penuh belas kasih, membebaskan Gokong dari penjaranya dengan satu syarat. Gokong harus menjadi murid dan pelindung setia biksu Tang dalam perjalanan yang berbahaya itu. Untuk memastikan Gokong tetap patuh, sebuah gelang emas ajaib dipasangkan di kepalanya. Setiap kali Gokong nakal atau melanggar perintah gurunya, biksu Tang cukup mengucapkan mantra, dan gelang itu akan mengencang, menyebabkan Gokong merasakan kesakitan. Bersama dengan 2 murid lainnya yang unik, Cupat Kai, manusia setengah babi, dan Xiao Wujing, seorang pendeta air, Sun Gokong memulai perjalanan panjang dan penuh cobaan. Sepanjang jalan, mereka menghadapi banyak rintangan, melawan berbagai siluman dan iblis yang ingin memakan biksu Tang. Dengan kesaktiannya, kecerdasannya yang licik, dan tongkat saktinya yang luar biasa, Gokong selalu berada di garis depan, melindungi gurunya. Meskipun ia sering bertengkar dengan Pat Kai dan terkadang tidak sabar terhadap biksu Tang, loyalitas Gokong tak pernah goyah. Setelah melewati perjalanan yang sangat sulit dan menaklukkan banyak ujian, mereka akhirnya berhasil membawa kitab suci kembali ke Tiongkok. Atas pengorbanan dan penebusan dosanya yang luar biasa, Sun Gokong mencapai pencerahan dan diangkat menjadi Buddha kemenangan dan pertarungan yang Maha Agung.